Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kami ingin mengucap dan mengistiharkan salam dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus bab 1 ayat yang kedua bagi kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hari ini kita akan melihat bab yang pertama surat Roma dari ayat 24 hingga ke 32 yang bertajuk Allah menyerahkan mereka. Mari kita baca sekarang ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dengan penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini dalam ayat 18 mengatakan bahwa kemurkaan Allah telah nyata dari surga. Dan ayat yang terakhir yang kita lihat dalam perkongsian yang lalu adalah ayat yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, karena itulah murka Allah telah nyata dari surga. Sebab daripada menyembah Allah yang mulia dan hidup, ya manusia telah menyembah ciptaan-ciptaan mereka sendiri yang berupa patung ataupun haiwan dan termasuk benda-benda. Dan Tuhan menganggap ini sebagai suatu kebodohan. Ya, walaupun mereka penuh hikmat, tapi hati mereka yang bodoh telah menjadi gelap. Maka apa yang terjadi seterusnya? Nah, akibatnya ayat 24 mengatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, karena manusia memilih untuk menyembah ciptaan dari pencipta, Allah membiarkan mereka yang menurut keinginan hati mereka. Nah, akibatnya mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah menyerahkan mereka. Ya saudara, tolong ambil perhatian.
kepada kenyataan ini. Kenyataan ini disebut 3 kali, yaitu dalam ayat 24, 26, dan 28. Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Ya, dalam ayat 24. Dalam ayat 26, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Ayat 28, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Ini bermakna Tuhan telah melepaskan tangannya kepada mereka yang tidak mengakui Tuhan. Tuhan tinggalkan mereka. Ya, mungkin Anda berasa terkejut atau rasa tidak senang hati mendengar bahwa Tuhan lepas tangan atau tinggalkan mereka. Ya, kenapa Tuhan tidak peduli? Kenapa Tuhan tidak mau selamatkan mereka? Saudara, masalahnya manusia ada pengetahuan. Ya, ada pengetahuan tentang Tuhan. Tapi mereka menolak Tuhan. Dan kita sudah diberitahu sebelum ini dalam ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Ya, saudara, sangatlah jelas bahwa mereka tahu tentang Allah. Mereka mengenal Allah. Sangat jelas. Ya, mereka percaya Allah wujud, tetapi tidak memuliakan Allah. Sebaliknya, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan menyembah binatang-binatang berkaki 4 yang menjalar. Ya, begitu juga dalam ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, saudara, mereka tahu tentang Allah. Mereka tahu tentang hukum-hukum Allah. Tetapi mereka jelas-jelas menolaknya dan secara terbuka berbuat dosa. Dan ayat ini berkata mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, saudara, Tuhan menyediakan keselamatan. Tapi mereka tidak mau menerima. Tuhan ada penawarnya. Tetapi manusia menolak. Ya, seperti seorang dokter yang ada obat menyembuhkan penyakit, tetapi pesakit tidak mau mendengar nasihat, menjaga kesehatan tubuh, dan tidak mau mengambil obat. Maka dokter itu tidak dapat berbuat apa-apa untuk membantu. Maka itu bukan salah dokter, menyerahkan saja kepada pesakitnya. Jadi saudara, apabila manusia menolak Tuhan, mereka bebas melakukan apa saja yang mereka suka. Ya, menurut keinginan, kedagingan, dan nafsu. Mereka akan hidup untuk hanya memuaskan hawa nafsu mereka. Tapi dalam kesornokan kedagingan itu, mereka akan menderita dalam penyakit dosa yang boleh membawa kepada maut. Maka saudara tak boleh salahkan Tuhan. Ya, saudara, Tuhan telah pun mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Tuhan telah membuktikan kasih-Nya. Yesus yang telah mati di kayu salib. Tapi manusia menganggap pemberitaan salib itu adalah sebagai suatu kebodohan. Manusia menganggap salib itu tidak benar. Apa yang akan terjadi apabila manusia memilih sendiri untuk menolak Tuhan dan menolak pengetahuan tentang Tuhan? Nah, ini akan membawa kepada penyembahan berhala, penyembahan diri. Itu memuaskan keinginan nafsu sendiri dan yang membawa kepada kejatuhan moral manusia. Ya, mari kita lihat kesannya apabila manusia menolak Tuhan. Ya, karena mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan penyembahan berhala, Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Dan karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, Allah
menyerahkan mereka kepada hawa nafsu. Dan karena mereka tidak mengakui Tuhan, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Nah, Tuhan menyerahkan manusia kepada keinginan hati mereka. Sebenarnya itu adalah penghakiman Tuhan atas dosa manusia, ya. Penghakiman Tuhan. Maksudnya, oleh kerana mereka telah memilih untuk menolak Tuhan dan melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan dalam keadilannya, ingat ya, Tuhan dalam keadilannya yang benar harus menghakimi mereka. Sebab mereka telah jelas-jelas menolak dan melanggar perintah Tuhan. Maka Tuhan yang adil tidak dapat melepaskan dosa manusia. Maka penyerahan manusia kepada keinginan hati mereka adalah satu cara penghakiman Allah. Ya, bukan kerana Tuhan tak peduli. Ya, bukan begitu. Tetapi manusia yang jelas-jelas menolak Tuhan. Dan penolakan itulah yang menyebabkan penyerahan mereka kepada dosa mereka sendiri. Maka saudara, penyerahan itu adalah suatu penghakiman Tuhan atas dosa manusia. Dan jikalau manusia mau diselamatkan dari belenggu dosa dan ikatan dosa ini, jikalau mau diselamatkan dari penghakimannya, maka mereka harus kembali kepada Tuhan, bukan menolak Tuhan. Ya, lihat ayat yang ke-25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan. Nah, saudara lihat, mereka melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ya, perkara ini terjadi kerana mereka berpaling daripada kebenaran dan menyembah makhluk ciptaan dan bukan pencipta. Allah adalah yang benar. Ya, itulah kebenaran. Allah adalah yang benar. Segala yang bertentangan dengan kebenaran, yang bertentangan dengan Allah, itu adalah yang palsu. Ya, manusia memilih untuk tidak mau mendengar, tidak mau mengikut kebenaran Allah. Begitu juga hari ini. Ya, manusia lebih suka mendengar berita atau info yang hanya memuaskan keinginan mereka. Ya, manusia lebih tertarik kepada berita-berita sensasi. Ya, walaupun kebanyakan berita-berita ini tidak benar, ya, tidak membangunkan. Semua info ini disebarkan melalui television, sosial media, dan manusia menerimanya sebagai sesuatu yang biasa, sesuatu yang telah menjadi lumrah hidup ataupun sebagai hiburan. Maka mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Ya, begitu juga ada ramai orang yang tahu kebenaran. Ya, saudara, mereka tahu kebenaran, yaitu jangan berdosa, jangan berzina, dan sebagainya. Ya, mereka tahu semua ini salah. Tapi mereka memilih untuk mengikut keinginan sendiri dan melakukannya juga. Lalu ayat 26 berkata, kerana itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah, itulah sebabnya Allah tidak dapat mengawal mereka dan membiarkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dan yang keji. Dan senario yang paling teruk adalah wanita menggantikan perhubungan yang wajar dengan yang tak wajar, yaitu wanita sesama wanita. Dan bukan saja wanita, tetapi juga lelaki dalam ayat 27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan kerana itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.
Di sini dikata, demikian juga lelaki akan meninggalkan perhubungan dengan wanita dan melakukan perhubungan sejenis, yaitu lelaki dengan lelaki, melakukan perkara yang aib. Ya, manusia telah merosakkan dan mencemarkan karya Tuhan yang paling indah, yaitu menciptakan manusia menurut gambaran Allah. Itulah ciptaan yang paling indah sekali, saudara. Dan dalam ciptaannya, Allah turut menetapkan desain, ya, desain Allah atau rekaan perhubungan yang paling benar, yang paling sempurna antara manusia, yaitu lelaki dan perempuan, Adam dan Hawa, ya, bukan Adam dan Philip atau Adam dan Ali atau Hawa dan Hana. Bukan begitu. Ya saudara, bila manusia tidak menyembah Allah, bila manusia tidak percaya Tuhan, Tuhan pencipta yang desainer itu, maka manusia akan mengikut desain mereka sendiri. Maka skenario yang paling terus kali ialah terjadilah LGBT. Maka ayat 28 berkata, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ya saudara perhatikan, mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Ini bermakna mereka mengenal Allah, tetapi menolaknya. Ya, kalau mereka tidak mengakui Tuhan, ya saudara, mereka tidak akan takut Tuhan. Rasa takut akan Allah tidak akan ada di dalam mereka. Kalau manusia tidak takut akan Allah, tidak takut akan perintah Allah, tidak takut akan hukumannya, maka mereka akan melakukan apa saja dengan sesuka hati. Mereka sendirilah jadi Tuhan. Ya, mereka sendiri yang menetapkan apa yang benar dan apa yang boleh buat. Ya, mereka akan hidup menurut keinginan hati mereka, menjadi tamak, memuaskan keinginan nafsu, dan termasuk mengambil kesempatan terhadap orang lain, itu eksploitasi. Ya, lihat ayat 29 hingga ke ayat 31. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebenarnya saudara, mereka tahu semua ini adalah tidak benar, tetapi mereka melakukannya juga. Ya saudara, inilah dia senarai. Hidup yang tanpa Tuhan ya akan dipenuhi dengan pelbagai kejahatan, pelbagai dosa, ketamakan, dan perbuatan-perbuatan yang sudah pastinya melanggar perintah dan hukum Allah. Apa yang benar itu dijadikan palsu. Dan apa yang palsu dianggap benar. Ya, mereka mau hidup bebas. Dan Paulus menyenaraikan sekurang-kurangnya 21 perbuatan yang hina di dalam 3 ayat ini. Nah, ini adalah satu senarai yang menggambarkan betapa teruknya terjadi kepada manusia yang tidak mengakui Allah. Ya, kesemua perbuatan ini adalah keinginan hati manusia yang mengambil kesempatan terhadap orang lain. Ya, exploit others. Dan manusia tahu semua perbuatan ini adalah salah. Lalu kenapa manusia tidak berubah? Tak mau berubah. Sebab mereka lebih mementingkan diri sendiri. Ingin memuaskan nafsu hati dari segala-galanya.
Ya, ingin mencapai cita-cita dengan usaha sendiri dan melakukan apa saja untuk itu. Nah, inilah puncak kemerosotan akhlak manusia. Maka saudara, pengajaran yang sangat-sangat penting bagi kita yang percaya adalah 3 perkataan ini. Takut akan Tuhan. Ya saudara, jagalah hati kita supaya jangan hilang perasaan takut akan Allah. Dan teruslah melakukan kehendak dan perintah Allah. Jagalah perasaan yang takut akan Tuhan ini. Dan yang kedua, yang terakhir, jagalah juga perhubungan kita dengan Tuhan supaya semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita bertambah dalam kekudusan Allah dan membenci dosa. Ya saudara, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sebenarnya ini adalah satu firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus bab 4 ya. Dan inilah yang saya belajar sendiri. Ya, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin senang kita menolak godaan-godaan dan keinginan-keinginan duniawi yang membinasakan itu. Amin. Ya saudara, marilah kita selalu rindukan Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami sadar betapa pentingnya kami harus menjaga hati yang sentiasa takut akan Allah dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami telah mengenal kebenaran-Mu pada hari ini. Kami tidak mau menjadi serupa dunia. Kami tidak mau menyerahkan tubuh kami kepada pencemaran nafsu dosa. Kami sadar, ya Tuhan, tubuh kami adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Kami mau berubah. Tolonglah kami berubah supaya kami dapat hidup, melakukan apa yang benar dan berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami mau menjaga tubuh kami supaya tubuh kami akan menjadi tempat yang berkenan, tempat yang kudus, supaya Engkau Tuhan dapat diam di dalam kami. Kami mau bertumbuh. Tuhan, tolonglah kami bertumbuh ke arah Yesus, sehingga kami menjadi lebih serupa Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menolak segala godaan dunia, sehingga kami dapat hidup dalam kekudusan dan kebenaran yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, ajarlah kami untuk dapat berdiri teguh dan menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu dalam dunia ini yang penuh kejahatan dan perbuatan yang tidak bermoral. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya saudara, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.